karena pertengkaran itu ya. Jadi pikirannya gelap kemana aja gitu. Sampai mau kalau nggak ada orang tuh yang nolongin pas di jembatan mau lompat, mungkin udah nggak ada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dan ini teman saya. Dan saya Nuri. Gimana, Gus? Kita mau berbagi cerita, guys. Mau nanya apa? Nanya tentang Baik Sunda. Kumasih teh pengalaman masa-masa muda itu jeung sekarang bedana kumaha gitu. Bedana jauh. Kalau masa muda mah lebih happy ya. Kalau sudah nikah mah banyak sukanya, ada dukanya. Biasalah. Kalau rumah tangga gimana gitu. Kan Tanuri kan dulu pernah cerai ya. Itu udah berapa kali? Sekali. Terus gimana sih cerai? Emang cerainya gara-gara apa? Orang ketiga. Orang ketiga. Dari pihak cowok. Dari pihak cowok. Terus saya giliran nanya ya sama kamu ya. Terus pengalaman kamu di usia segini gimana? Ada suka ada duka kan? Sukanya ada. Gimana, dukanya gimana? Ya kan Agus dulu tinggal di mana? Tasik. Di Tasik Malaya. Sekarang kan merantau ya ke daerah Lembang gitu ya. Bandung. Terus gimana di Lembang, betah atau gimana? Alhamdulillah. Kalau sekarang ini betah-betah. Mudah-mudahan kedepannya. Dari kecil lah Agus gimana sih kehidupannya? Udah ada masih ada orang tua? Dulu pas kelas 1 SD masih ada orang tua. Cuma tinggalnya di kakek di Nini. Terus orang tuanya? Orang tuanya dulu kan sempet pas kelas 1 itu sempet cerai dan nggak tahu mereka kemana. Jadi di adopsi sih. Adopsi sama saudara gitu. Atau sama kakek sama nenek? Sama kakek nenek. Sama kakek nenek. Nah setelah kelas berapa? Setelah kelas 3 mereka datang tuh. Terus Agus berapa bersaudara itu? Semuanya ada 5 semuanya. Yang meninggal enggak, cewek cowok. Cewek 2, cowok 3. Agus anak keberapa itu? Yang terakhir. Oh, yang bungsu. Yang meninggal itu 3. Yang meninggal 3. Sisa 2 sekarang. Sisa 2. Yang adanya yang cewek. Yang paling gede. Dulu pas ditinggal kelas 1, pas ngejemput lagi pas kelas 3. Pas ditinggal tinggal ayah ibu. Kelas 3 dia datang terus ngejemput. Nah habis itu aku diajak ke Surabaya pas kelas 3 itu. Jadi tinggallah di Surabaya. Tinggal di Surabaya, nggak ikut kerja ngerantau di sana. Sama si mama. Nah habis itu sebulan langsung balik lagi ke kampung halaman. Ke Tasik. Ke Tasik. Terus? Aduh, susah ceritanya. Pasti sedih ya Gus ya? Sedih banget. Pasti. Nah tinggal sama mamaku di situ di Tasikmalaya. Pas masuk lagi kelas 4, nggak tahu mamaku kemana. Aku tinggal sama ayah di situ kelas 4. Sampai kelas 6 mamaku datang sebulan mungkin di Tasikmalayanya. Nah terus dia ditarik nikah sama orang Lampung dari kelas 6 itu.
Jadi itu teh nikah yang keberapa? Yang kesatu, yang kedua kali? Enggak, keempat kali. Keempat kali? Empat kali. Itu yang terakhir. Dia langsunglah ke Surabaya dibawa sama suaminya. Sampai sekarang nggak pernah ketemu, cuma bisa ngobrol di HP doang. Sampai sekarang, sampai detik ini gitu. Dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD sampai sekarang, sampai detik ini nggak pernah ketemu sama mama. Tapi sekarang mama masih ada? Udah nggak ada. Udah. Maaf ya, udah nggak ada. Terus ayah? Ayah masih ada. Oh, ayah masih ada. Masih sehat. Tinggal di mana? Di Tasikmalaya. Masih di kampung halaman. Tapi Agus suka pulang berapa bulan sekali gitu? Apa setahun sekali, bulan sekali? Semaunya aja. Kalau misalkan ada kepentingan baru pulang. Kalau nggak ada mah nggak. Mungkin sedih ya Gus ya. Udah nggak ada ibu ya. Sedih banget. Terakhir tuh pas terakhir meninggal itu besoknya dia telepon katanya minta pulsa, pengen nelpon gitu. Nah pas besoknya si ayahnya itu, ayah tiri itu telepon mama dirujuk ke rumah sakit katanya. Itu sakit apa itu? Stroke ringan. Dirujuk pas siang jam 1 telepon lagi, mama udah meninggal katanya. Terus aku nggak sempat ketemu, nggak sempat ketemu. Udah lama. Pas berapa lama itu? Apanya ketemunya? Enggak ketemunya. Pokoknya dari kelas 6 SD sampai sekarang 2024 ya. Berapa tahun? Udah lama banget. Terus pas meninggalnya dibawa ke sini? Pas meninggalnya terus aku telepon tuh suruh bawa ke Tasik, katanya nggak bisa darurat. Terlalu jauh katanya gitu. Dari Lampung gitu. Dari Lampung. Terlalu jauh. Ya mau gimana lagi kan? Nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah. Jadi nggak sempat ketemu dulu ya. Aku juga nggak ke Lampung. Iya. Aku nggak ke Lampung gitu. Dikarenakan jauh. Kalau sendiri kan nggak tahu juga jalan arahnya kemana. Takut nyasar. Nyasar gitu. Nggak tahu amat, orang tua juga nggak tahu. Ya begitulah kira-kira cerita dari kecil sampai sekarang. Ini ada pahit manisnya. Sekarang mah cuma bisa berdoa ya. Berdoa. Sambil ngejalanin kehidupan gimana ke depannya. Terus aku sudah punya pacar sekarang? Alhamdulillah udah. Rencana. Orang mana itu? Masih orang Tasik, cuma beda kabupaten. Udah ada rencana buat nikah? Ada rencana, insya Allah kalau banyak rezeki, terus kalau panjang umurnya setahunan lebih lah. Ada rencana. Udah tahu keluarga gitu? Udah tahu. Mungkin nanti Sawal ke situ keluarga. Oh, kirain kamu nikah Sawal. Enggak. Mau ngerestuin dulu. Mudah-mudahan lancar. Amin. Traumanya apa, Gus? Ada trauma nggak? Pernah sih trauma, sampai sempat mau bunuh diri dulu. Trauma gara-gara orang tua. Kalau disebut korban perceraian, itu korban perceraian. Iya, itulah. Pernah kelas berapa ya? Sampai kabur itu. Pokoknya kabur itu ke daerah mana, jauh banget. Kan orang tua tuh lagi ini apa namanya, lagi bertengkar tuh. Ya mungkin karena pertengkaran itu ya. Jadi pikirannya gelap kemana aja gitu. Sampai kalau nggak ada orang tuh yang nolongin pas di jembatan mau lompat, mungkin udah nggak ada di dunia. Tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan. Dan mungkin emang udah jalannya kayak gitu, udah takdirnya kayak gitu. Ya udah, jadi kelas aja lah. Biaya kehidupan. Terus biaya kehidupan Agus itu ditanggung sama siapa?
Sama ayah apa biaya kehidupan maksudnya sendiri? biaya kehidupan sekarang atau dulu? Sekarang. Kalau sekarang sih lebih ke mandiri sendiri. Udah kerja ya. Dulu pun pernah sakit paru-paru sampai 6 bulan itu mandiri sendiri, gak ada yang bantuin sambil kerja itu. Dirawatnya sambil kerja jadi sambil kerja terus kan itunya ininya di Tasikmalaya, di rumah sakitnya Tasikmalaya. Jadi dalam waktu jangka sebulan itu dipaketin obatnya, transferin uangnya sambil kerja. Terus pengalaman kerjanya Agus dari mulai kerja lah ini Maya, dari mulai kerja dari dulu di mana aja gitu? Dulu pertama kerja itu di daerah Cibiru, Bandung Cibiru. Di konveksi pabrik apa namanya kemeja pertambangan dulu sampai 3 tahun di situ. Sampai 3 tahun. Terus sampai dari sana? Habis dari sana pindah ke Katapang Soreang di situ masih di konveksi kerja di konveksi ngejahit konveksi ngejahit masih di apa namanya pindah ke gamis. Gamis, produksi gamis. Soreang kan gamis semua. Nah habis Soreang pindah lagi ke TKI. TKI masih di daerah Soreang, cuma masih dekat tetangga. Terus di sana gimana, ngekos apa gimana? Enggak, dikasih mes di situ. Oh, dikasih mes. Saudara ada, cuma tinggalnya di mes. Pindah lagi ke konveksi produksi kaos. Enggak tahu. Enggak, kaos yang kayak gitu. Berapa tahun ya di situ? Kurang lebih 4 tahunan lah. Lumayan lama. Lumayan. Terus lumayan banyak gitu ya pengalaman kerjanya gitu. Sampai sekarang kerja di perumahan. Perumahannya di mana? Di Lembang. Komplek ya. Tapi harapan kedepannya seperti apa? Ya harapan kedepannya dipermudah rezekinya lah, lancar semuanya, panjangkan umurnya. Cepat-cepat nikah ya. Amin. Agus kan dari obrolan tadi itu kan menyangkut pengalaman Agus ya dari dulu sampai sekarang. Terus gimana sih harapan kedepannya buat Agus gitu? Jadi ya harapan efek traumanya apa gitu kan tadi kan udah diceritain ya. Efeknya, traumanya, terus harapan ke depan, harapan yang terbaik ke depannya buat Agus kayak gimana? Kalau sudah menikah, harapan ke depannya rencana sih mau menikah ya, menikah. Nah, rencananya itu kalau tahun depan ya Gus ya. Tahun depan kalau misalkan kita jodoh, nanti rencananya jadi aku tuh kedepannya ada rencananya nikah gitu. Siapa tahu kan jodoh, kalau misalkan kita jodoh terus nikah terus berumah tangga, kalau misalkan rezekinya di sini mungkin nanti ceweknya diajak ke sini ke daerah Lembang. Kalau misalkan kan kita punya rencana bikin usaha nanti di kampung halaman. Nah, usahanya itu bikin kecil-kecilan warung-warungan lah. Model warung kopi, terus
nanti rencananya mau bikin ini apa Bikin warung namanya, sebelah gitu sih yang lagi viral sekarang. pokoknya kayak warung-warungan pokoknya. Terus di kampung kan nggak ada itu apa namanya, nggak ada konter-konter kecil kayak gitu kan. Nah rencananya mau usaha itu kecil-kecilan dulu lah. Kalau misalkan rezekinya masih di sini, mungkin dia ikut kerja di sini juga. Dan rencananya itu kalau misalkan sebelum punya anak nih, kita kan pengennya nggak punya anak dulu ya, jangka setahun lebih, setahun 2 tahunan lah. Mau mau bikin sesuatu dulu lah, kayak mau bikin rumah gitu kan, biar enak ya, harapan bikin rumah itu impian nih setiap orang. Impian besar banget. Terus apalagi ya, kalau punya anak kedepannya gitu, kita kan nggak mau ya, kamu kan udah dari korban perceraian, pasti udah trauma banget lah gitu ya. Kalau misalkan kita udah punya anak nih, jangan sampai anak kita itu jangan sampai ngalamin kayak orang tua dulu, kayak orang tua kita dulu, jangan sampai. Apalagi ya,